kreatif kan? Oh, kirain apaan? Kalau itu mah jangan dipamerin ke aku. Sana, unjuk kebolehan kamu di Pro 2. Emang bisa? Bisa dong, di ajang Numpang Nampang. Numpang Nampang, tempat nampang generasi kreatif. Setiap Senin hingga Sabtu jam 4 hingga 5 sore hanya di Pro 2 FM Palembang. Suara kreativitas. Pro 2 FM, suara kreativitas. Suara kreativitas. Hai, 91.6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Hai Vima, sobat kreatif. Dan di sore hari ini ya, kayak biasa di jam 4 sampai jam 5 kita bakal ada acara Numpang Nampang ya. And hari ini Erin udah bersama nih pengisi acara Numpang Nampang. Hari ini bintang tamunya kita ada dari Ikatan Duta Bahasa Sumatera Selatan. Hai, halo, selamat sore. Selamat sore. Hai, halo. Selamat sore. Selamat sore. Ini sama siapa nih? Siapa duluan nih? Aku mau kenalan duluan deh. Boleh dari Kak Hafiz dulu. Dari Hafiz dulu. Oke, yang mana yang Hafiz nih? Hai sahabat kreatif, hai teman semuanya. Kenalkan saya Hafiz ya, Muhammad Hafiz Al-Furqon, biasanya dipanggil Hafiz. Oh, hai Hafiz. So next. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Heru Abdurrahman Jalili, tapi bisa dipanggil Heru. Halo semuanya, salam kenal. Hai. Ini kalian ini masih mahasiswa atau udah lulus nih? Kalau Heru sih masih kuliah ya Kak. Kalau Kak Hafiz gimana Kak? Kalau Kak Hafiz gimana Kak Hafiz? Kalau Hafiz sih lagi kalau Hafiz sekarang juga masih mahasiswa sih kalau sekarang ya. Tapi beberapa tahun yang lalu. Sekarang udah lulus dan masih menjadi tenaga lepas of plans. Nah, ini kalian tergabung dalam Ikatan Duta Bahasa Sumatera Selatan ya? Benar. Itu gimana sih komunitas? Ini semacam komunitas atau gimana nih? Baik. Jadi sedikit informasi mengenai duta bahasa itu adalah ya anak-anak muda yang diberikan amanah nih Kak. Amanah dan kepercayaan untuk menyosialisasikan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada masyarakat ya, khususnya di Sumatera Selatan. Jadi duta bahasa ini itu di bawah naungan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Nah, jadi di atasnya balai juga ada Badan Bahasa ya. Yang itu juga di bawah naungan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Seperti itu Kak. Oke nih. Dan kalian ini satu pemilihannya itu, ini ada pemilihan gak sih? Mungkin kayak putra putri atau kayak bujang gadis gitu, atau enggak? Siapa yang mau masuk? Oke deh, boleh masuk gitu. Ya, jadi seperti umumnya ya, pemilihan duta bahasa itu setiap tahunnya Kak. Dan kami ini angkatan tahun 2020. Dan mungkin nanti ya insya Allah mohon doanya saja di tahun ini akan ada pembukaan juga ya untuk pemilihan duta bahasa tahun 2021 seperti itu. Jadi ada seleksi, ada beberapa tahap seleksi sehingga dipilihlah 20 duta bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Bukan hanya di Sumsel saja, tapi banyak tersebar di seluruh Indonesia para duta bahasa di provinsi lainnya. Seperti itu. Oh, jadi ini nih juga bakal ada pemilihannya ya, kayak putra putri daerah gitu ya? Benar. Terus jadi sistem pemilihannya ini kayak bujang gadis dan duta-duta kayak lain gitu Kak. Jadi setiap tahun ada seleksi lagi kita. Jadi setiap tahun bakal ada seleksi lagi. Nah, kalau udah jadi duta bahasa perkumpulan itu ya 20 orang ya? Benar. 20 orang itu 20 udah orang. jadi duta bahasa, itu kegiatannya apa aja sih? Baik. Nanti ini ada hubungannya dengan kegiatan yang akan kita laksanakan minggu depan ya, yang diketuai oleh Bang Heru ya. Ini Heru ini nanti akan ada jelasan salah satu programnya ya Kak. Nah, jadi programnya itu banyak sekali ya, bisa dibilang itu lebih kepada literasi dan juga kebahasaan. Nah, untuk salah satu programnya yaitu adalah Abdi Bahasa yang akan kita laksanakan beberapa hari ke depan ya, atau satu minggu lagi.
Terus juga selain itu ada kegiatan seperti vaksin bahasa, ya, menyosialisasikan bahasa Indonesia di media sosial. Terus juga ada kegiatan-kegiatan kangen Dubas atau bisa dibilang seperti pelatihan tentang literasi dan lain sebagainya. Jadi kami khusus dan konsentrasi kepada pengembangan literasi, ya, khususnya di Sumatera Selatan. Dan yang pasti kami memfokuskan untuk anak-anak muda agar menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa nih Kak, teman-teman sobat kreatif. Trigatra Bangun Bahasa ini menjadi inti daripada Duta Bahasa, yaitu yang pertama adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Salam literasi. Oke nih, jadi yang pertama itu mengutamakan bahasa Indonesia ya. Mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Karena yang kepikiran aku tadi dari kalau ngomongin Duta Bahasa, wah ini anak multi language nih kayaknya ya, banyak banget bahasanya yang dikuasain. Iya nggak sih kalau mau jadi Duta Bahasa itu minimal harus berapa bahasa tuh? Wow, pertanyaannya luar biasa sih. Kalau dibilang untuk menguasai berapa bahasa itu nggak ada limit sih Mbak ya, karena memang kalau di Duta Bahasa ya itu tadi 3 utamanya. Yang pertama kita belajar untuk mengutamakan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Terkadang kan kita ini sering menggunakan bahasa-bahasa yang pada akhirnya kita ya menyepelekan lah bahasa kita sebagai bahasa Indonesia. Nah, jadi kami ini ingin mencoba untuk bersama-sama ngajak pemuda nih, ayo kita mengutamakan bahasa kita nih, bahasa Indonesia ya. Terkadang kita kan sering campur-campur, sering salah baca tulis. Nah, ini kita sama-sama untuk mengutamakan sama-sama bahasa Indonesia, dan yang pasti jangan melupakan bahasa daerah dong. Jadi kita lestarikan juga. Tetapi di era globalisasi ini jangan lupa juga untuk menguasai bahasa asing. Apapun bahasa asing itu, yang pasti bahasa internasional yang dapat menunjang karir kita di masa yang akan datang. Gitu, Mbak. Nah, kalau kalian sendiri nih, Hafiz sama Heru itu bisa bahasa apa aja sih? Jadi kalau untuk Heru sendiri sih, yang pasti ya bahasa ibu, bahasa Palembang, dan juga bahasa Palembang itu sebenarnya itu di Palembang sendiri ini ada namanya tuh, bahasa aslinya tuh Babaso. Jadi Babaso itu kayak bahasa asli yang bercampur kayak bahasa-bahasa Jawa, kayak contohnya tuh Betaken dan Kulo dan lain sebagainya. Dan kita pakai yang bahasa Palembang yang sehari-hari itu jatuhnya udah bahasa Palembang Melayu Kak. Dan bahasa asli Palembang yang Babaso itu ya agak kurang dikuasai oleh anak muda. Dan untuk yang bahasa yang Heru kuasain lagi sih, yang mainstream sih bahasa Inggris ya Kak. Tapi itu belum jadi native speaker, cuman hanya sekadar bisa aja Kak. Jadi kalau Heru sendiri berarti 3 bahasa ya, 4 bahasa sama bahasa Palembang tadi ya. Benar. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama bahasa Palembang 3. Bahasa Komering nggak masuk? Oh enggak ya? Komering Enggak ya. Kalau Hafiz sendiri berapa bahasa, Hafiz? Waduh ya. Jadi kalau bahasa sih sama ya. Kita bahasa Indonesia ya. Walaupun terus belajar tentang bahasa Indonesia, terus karena kebetulan lahir di Palembang, ya bahasa Palembang walaupun bukan bahasa Palembang yang Bebaso, tapi masih belajar juga tentang Palembang Bebaso. Nah, selanjutnya ya karena dari SD sampai sekarang belajar bahasa Inggris ya. Jadi ya belajar bahasa Inggris ya. Belajar bahasa Inggris, kebetulan juga ingin memperdalam ya bahasa Inggris. Terus juga dulu sempat aktif di komunitas-komunitas bahasa. Jadi ya sempat belajar tentang bahasa-bahasa asing selain bahasa Inggris seperti Jepang dan Spanyol. Tapi itu sekitar beberapa tahun yang lalu sih. Dan sekarang ingin memfokuskan diri untuk memperdalam bahasa Inggris, khususnya untuk mengambil seperti TOEFL atau IELTS. Itu Mbak. Jadi kamu juga pernah tuh dikit-dikit gitu, little lah bahasa Jepang sama Spanyol ya? Ya tahun 2015-2016 tuh sempat ikut komunitas yang berbau Jepang gitu ya, dan Spanyol gitu. Karena menurut saya tuh asik kalau mempelajari suatu bahasa baru gitu, tapi tidak mengurangi rasa pengutamaan kita terhadap bahasa Indonesia.
Oh, oke deh kalau gitu ya. Jadi rata-rata, tapi kayaknya rata-rata para duta bahasa ini bisa berbahasa Inggris semua ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Pokoknya didoain aja gitu ya. Tapi kalau ngomong-ngomong duta bahasa tadi kan banyak banget ya programnya ya. Dan Iya. salah satu program yang dekat-dekat ini bakal dilaksanain apa sih? Ya, jadi seperti yang Kak Apis bilang tadi Kak, jadi kan duta bahasa itu memiliki 3 fokus utama, yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Dan 3 fokus utama itu kita sebar di berbagai macam program kerja. Dan salah satunya yang akan mendatang, yang paling dekat juga, karena acara juga minggu depan, yaitu Abdi Bahasa. Oke. Jadi secara umum Abdi Bahasa ini merupakan salah satu bentuk kami sebagai duta bahasa untuk melestarikan, untuk mengabdi kepada masyarakat mengenai bahasa dan literasi. Dan di sini kami ambil di wilayah 3T Kak. Jadi wilayah 3T yang kami ambil itu di Kecamatan Gandus, tepatnya di Kelurahan Purwokerto. Jadi gitu Kak. Jadi acaranya itu adalah Abdi Bahasa ya. Di bahasa, benar. Abdi Bahasa. Abdi Bahasa ini baru sekarang atau emang dari sebelum-sebelumnya duta bahasa udah ngadain? Iya. Sebenarnya kalau Abdi Bahasa ini penginisiasian awalnya nih udah dilakukan pada tahun 2018 Kak, tetapi namanya itu bukan Abdi Bahasa. Jadi Abdi Bahasa ini untuk proker tahun 2021 aja, tapi inisiasinya sudah dilakukan di 2018 yang namanya Takjil Bahasa. Jadi tak sama seperti Abdi Bahasa, jadi Takjil Bahasa ini melakukan pengabdian juga, tetapi pada tahun 2018 itu fokusnya dilakukan untuk memenuhi kegiatan di bulan Ramadan. Dan dikarenakan pada tahun 2021 ini kami melakukan di luar bulan Ramadan, jadi kami ambil secara umum menjadi Abdi Bahasa. Begitu Kak. Jadi ini bukan kayak program tahunan, tapi kayaknya udah dari tahun kemarin ya ada ya. Iya benar. Berarti ini yang kedua. Kedua benar. Nanti bakal ada rencana yang ketiga, keempat, kelima gitu. Insya Allah kalau kita lihat dari tujuan baik kita, kalau bisa sih terus untuk selanjutnya 2022, 2003 ada terus Abdi Bahasa. Amin insya Allah. Oke, nah untuk Abdi Bahasa sendiri itu kegiatan yang kayak gimana tuh? Ya. Jadi untuk Abdi Bahasa tahun ini kami mengambil tema Gerakan Literasi Keluarga, Kolaborasi Membangun Literasi. Jadi fokus Abdi Bahasa ini akan dilakukan, kegiatannya tuh akan dilakukan 2 hari Kak. Jadi pada hari Sabtu tanggal 13 dan hari Minggu tanggal 14 Maret. Dan untuk kegiatan yang terdapat di Abdi Bahasa itu ada mancakrida, ada lomba, ada juga materi mengenai literasi keluarga dan kebahasaan. Dan juga di sini kami bakal menyuguhkan kayak jam diksi. Jam diksi itu kepanjangan dari jam literasi dan juga ultrasi, ular tangga literasi yang memiliki fokus tujuan untuk menyadarkan atau membangkitkan kesadaran anak-anak maupun warga di sana mengenai kebahasaan dan literasi. Dan juga ada namanya jelajah bahasa Kak di situ. Untuk Abdi Bahasa ini ada tema khusus nggak dari Duta Bahasa Sumatera Selatan sendiri? Temanya tadi gerakan literasi keluarga, kolaborasi membangun literasi. Jadi fokusnya itu gerakan literasi keluarga Kak. Nah oke, jadi ini gerakannya literasi membangun masyarakat dan juga keluarga ya. Benar banget ya. Tadi yang diadain di Gandus ya kalau nggak salah ya, benar ya? Benar di Gandus. Nah itu kegiatannya di Gandus, siapa aja sih partisipannya? Ya, kalau untuk partisipan sendiri, of course nih Kak, RRI Pro 2 Palembang yang sudah membantu kami untuk menggaungkan kegiatan kami Abdi Bahasa, dan juga kami ada sponsor kayak padanan kata sponsor itu kalau bahasa Indonesia penaja Kak. Jadi penaja kami itu ada dari Basnas, dari kayak makanan-makanan juga seperti Dapur Aflia dan juga RMI 62 Palembang. Jadi ini kegiatannya kayak ada semacam lomba-lomba juga nggak sih? Benar, ada lomba Ada juga, ya? ada lomba menulis surat, ada juga lomba
mancakrida atau outbound, dan yang paling seru itu ada namanya ultrasi Kak, ular tangga literasi. Oh Begitu. jadi banyak banget kegiatan yang ada di dalam kegiatan Abdi Bahasa 2 ini ya? Ya benar banget. Aku jadi penasaran deh. Dan Sobat Kreatif, buat kamu yang juga mau tanya-tanya nih tentang kegiatan Abdi Bahasa 2 yang diadain sama Duta Bahasa Sumatera Selatan ini, kamu juga bisa tanya-tanya di WhatsApp langsung 085725 kali 916. Terus kamu juga bisa langsung komen di live chat YouTube kita, Instagram @RRI Palembang pastinya ya. And kita bakal break dulu bentar, tapi beberapa menit aja kita bakal balik lagi. So pastiin kamu stay tune terus di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Cuci tangan dengan benar. Rutin mencuci tangan yang baik dan benar. Salah satunya adalah dengan hal sederhana, yaitu mencuci tangan. Kita tahu bahwa cara terbaik untuk melawan penyebaran coronavirus adalah dengan mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Tapi, mengapa demikian? Karena sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan, sabun biasa, sabun mewah, aroma apapun sabun Anda, sabun antiseptik, atau sabun apapun itu, benar-benar mampu memusnahkan virus, termasuk virus corona. Begini cara kerjanya. Virus ini terdiri dari material yang dikelilingi oleh lapisan protein dan lemak. Sangat mudah menempel di tempat-tempat seperti tangan kita, maupun peralatan-peralatan di sekitar kita. Tetapi ketika kita membilas tangan hanya dengan air tersebut hanya akan mengalir melewati virus. Ini karena lapisan lemak membuat virus berperilaku mirip setetes minyak, tidak akan hilang hanya dengan air. Seperti halnya minyak, hanyalah lemak cair. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menuangkan minyak ke dalam air? Tidak tercampur, minyak akan mengambang. Tapi kalau ditambahkan sabun, minyak tersebut akan larut dalam air. Ya, seperti iklan sabun pencuci piring anti lemak yang sering kita lihat. Ini karena sabun memiliki dua sisi molekul. Satu sisi bereaksi pada air, satunya lagi terhadap lemak. Jadi ketika molekul sabun bersentuhan dengan air dan lemak, kedua reaksi tersebut benar-benar memisahkan lemak, mengelilingi partikel-partikel minyak, dan menyebarkannya melalui air. Nah, molekul virus corona ini memiliki lapisan lemak yang menyatukan semuanya. Jadi ketika berinteraksi dengan sabun, lemak ditarik keluar oleh sabun. Sabun akan memisahkan lemak dan menghancurkan molekul virus ini. Dan sisanya, air membilas sisa-sisa virus yang sudah tidak berbahaya. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu waktu beberapa saat supaya efek ini terjadi. Berapa lama? Secara pastinya, 20 detik. Hal ini berfungsi juga pada pembersih tangan, karena sebagian besar mengandung alkohol dengan kinerja yang mirip dengan sabun, yang mampu menghancurkan lapisan lemak. Tapi kita membutuhkan alkohol berkonsentrasi tinggi untuk membuatnya bekerja. Setidaknya 60%. Walaupun pembersih tangan cukup ampuh, tetapi lebih direkomendasikan menggunakan sabun biasa sebisa mungkin. Sabun apa saja memiliki cara kerja yang sama, bahkan yang tanpa label khusus antibakteri. Yang terpenting, cukup pastikan untuk selalu mencuci tangan Anda selama 20 detik dan Anda menggunakan penghancur virus paling utama, yaitu sabun. Ada info tergerus tahun ini loh. Infonya adalah aku ini anak yang multi talenta loh. Bisa nyanyi, puisi, bisa kasih tahu saya juga sih. Jago bahasa Inggris, punya komunitas kece, dan masih banyak lagi. Kreatif kan? Oh, kirain apaan? Kalau itu mah jangan dipamerin ke aku. Sana, unjuk kebolehan kamu di Pro 2. Emang bisa? Bisa dong. Di ajang Numpang Nampang. Numpang Nampang, tempat nampang generasi kreatif. Setiap Senin hingga Sabtu jam 4 hingga 5 sore hanya di Pro 2 FM Palembang. Suara kreativitas. Pro 2 FM, suara kreativitas. Suara kreativitas. Pro 2 FM, suara kreativitas. Sobat kreatif, kita masih ada di Numpang Nampang. Sore hari ini Erin masih bersama Ikatan Duta Bahasa Sumatera Selatan, itu sama Kak Hafiz dan juga Kak Heru. Hai, ini masih terhubung gak sih? Masih Kak. Masih ya. Halo.
Hai, kita masih terhubung nih. Dan kita tadi udah ngomong-ngomong masalah kegiatan juga, terus juga duta bahasa juga. Dan kita tadi stuck di kegiatan Abdi Bahasa ya. Benar. Nah, Abdi Bahasa sendiri tadi banyak banget ya bentuk kegiatannya. Dan itu salah satunya sosialisasi dan edukasi praktik baik berbahasa. Itu kegiatannya yang gimana sih? Oke, jadi untuk praktek atau implementasi kami sebagai duta bahasa itu Kak, jadi fokus utama kami ada namanya itu, pertama ada jelajah bahasa. Nah, jadi jelajah bahasa itu kami bakal mensosialisasikan ilmu mengenai literasi dan kebahasaan. Dan contohnya yang sudah Heru bilang tadi Kak, kayak jam diksi, jam edukasi. Jadi jam edukasi itu di mana jam itu menunjukkan waktu-waktu untuk anak-anak dan kegiatan di rumah itu untuk melakukan kegiatan literasi dan bahasa. Dan juga di sini ada namanya itu kami memberikan informasi mengenai literasi keluarga yang harus dimiliki oleh setiap keluarga. Dan juga Kak, kami kan ini kolaborasi sama Basnas, dan jadi Basnas itu juga memiliki andil di sini, yaitu untuk memperdayakan dari kelurahan Purwokerto itu Kak. Seperti apakah ibu-ibu di sana memiliki keterampilan dalam menjahit, menenun, itu bakal di data dan akan ditindaklanjuti Kak, begitu. Jadi ini bukan aja kegiatan bahasa kayaknya ya, semua kegiatan kayaknya juga dicakup ya. Benar, yang hal positif kami bakal rangkum di sana Kak. Gitu. Terus juga ada penampilan puisi juga ya. Terus juga ada cerita rakyat gitu ya. Benar. Nah, itu dari mana tuh yang bacain puisinya, terus juga yang ngasih tutur cerita rakyat, itu dari mana sih? Atau dari kalian sendiri? Jadi kalau untuk mengisi acara itu kayak pertunjukan tutur cerita rakyat dan penampilan puisi itu bakal ditunjukkan oleh Duta Bahasa Sumatera Selatan Kak. Dan juga di sini kami menjadikan kami sebagai perantara antara kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan kepada penduduk di Purwokerto. Dan juga abis kami pertunjukan itu Kak, seperti tutur cerita dan puisi, itu bakal dilanjuti dengan adik-adik di sana yang bakal menunjukkan lomba puisi dan juga cerita rakyat juga, begitu. Jadi itu tadi untuk penampilan puisi dan tutur cerita rakyat ya. Iya, benar. Terus untuk yang mancakrida itu apa sih? Sama ultrasi ya? Ultrasi, mancakrida sama ultrasi. Ya, mungkin habis tambahan sedikit ini untuk masalah mancakrida. Jadi mancakrida itu adalah padanan istilah kata dari outbound ya. Jadi sahabat kreatif yang masih belum tahu apa sih mancakrida, mancakrida itu adalah outbound. Nah, kita akan ada games di sana, ada permainan-permainan persaudaraan yang mempererat tali silaturahmi. Dan yang pasti kegiatan Abdi Bahasa ini dengan protokol kesehatan ya, sahabat kreatif. Jadi apapun nanti yang dilaksanakan di sana, insya Allah akan aman ya. Karena di sana teman-teman insya Allah juga akan menjaga aman ya, menjaga aman, iman dan imun ya. Aman, juga, iman dan imun ya. Selain iya, iman, aman dan imun. Terus juga tadi selain mancakrida ada ya kegiatan ultrasi ya, luar tangga literasi. Itu adalah suatu kegiatan yang pernah dibawa ke Duta Bahasa Nasional. Ya, jadi ultrasi itu pernah dicanangkan untuk di pemilihan Duta Bahasa Nasional pada sekitar beberapa tahun yang lalu. Jadi ultrasi itu sangat sangat luar biasa. Gamenya itu di dalamnya ada, kita kayak bermain ular tangga tapi itu ada raksasa gitu ya, karena dia pakai istilah kayak banner dan lain sebagainya itu ya. Jadi kita akan cetak sedikit besar, jadi teman-teman atau adik-adik bisa bermain di sana. Nanti ada dadunya di setiap kotak-kotaknya, ada tantangan-tantangan. Misal dapat nomor 5, nah di 5 itu ada tantangan, misalnya seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu. Terus selanjutnya akan ada bercerita gitu di depan teman-teman dan lain sebagainya.
Itu untuk melatih teman-teman dan anak-anak sih khususnya, apalagi kan anak-anak suka bermain. Nah, jadi bermainnya itu sambil belajar gitu intinya. Oh, jadi kayaknya asik banget nih kegiatan Abdi Bahasa ini nih. Nah, habis mancak rida, terus sama ada ular tangga literasi, terus apa ada lagi tuh? Ada apa lagi? Ih, belibet ngomongnya. Karena kami juga kolaborasi sama pihak-pihak lain Kak, seperti Basnas. Jadi untuk kegiatan lain itu kami bakal ada namanya pemeriksaan kesehatan. Jadi di situ warga bisa juga pemeriksaan kesehatan kayak cek tensi dan lain sebagainya. Bakal kami sediain di Desa Pulau Kerto itu bakal ada booth di sana untuk pemeriksaan kesehatan. Dan juga di situ kami bakal ada namanya bank makanan juga Kak. Jadi bank makanan di sana kita bakal bagi-bagi makanan untuk teman-teman ataupun warga di Pulau Kerto, sembari mereka lomba dan lain sebagainya akan disuguhi makanan juga. Jadi kayaknya ini lengkap banget ya kegiatan Abdi Bahasa ini, pakai lengkap mulai dari kesehatan ada, terus juga ada permainan juga, edukasinya juga ada, terus juga ada outbound ya. Ada outbound gak sih? Iya benar, ada outbound. Mancak juga. lidah tadi outbound Kak. Jadi mancak lidah. Oh iya, mancak lidah tadi outbound ya. Jadi aku lupa bahasa Indonesianya outbound itu mancak lidah jadi. Jadi gitu. Terus juga untuk ini kan acaranya full nih, penuh, banyak banget jadwal-jadwalnya itu dari 2 hari ya. Iya Kak, benar 2 hari. 2 hari itu sama nggak sih jadwalnya? Itu aja atau hari ini nih ini dulu terus besoknya nyambung gitu? Oke. Jadi untuk hari pertama itu kami bakal fokus untuk jelajah bahasa yang sosialisasi tadi Kak. Dan juga di sore harinya bakal ada outbound atau mancak lidah. Dan besoknya itu ada lomba-lomba kayak lomba puisi, lomba menulis surat dan lain sebagainya. Dan dilanjutkan ke acara puncaknya Kak. Untuk yang kayak pengumuman pemenang lomba dan materi-materi mengenai bahasa, mengenai literasi itu bakal diselenggarain di hari kedua, di hari Minggu. Begitu Kak. Jadi ini dibagi-bagi ya, hari pertama lebih ke perlombaannya, tapi hari kedua kayaknya lebih ke pengumuman, terus juga selebrasinya ya. Kalau untuk penampilannya sendiri yang kayak puisi, tutur cerita rakyat itu dibagi nggak sih hari pertama atau semuanya di hari kedua nih semua penampilan? Kalau di hari kedua itu kan kami fokusnya tuh mengumpulkan warga ya Kak. Nah jadi bakal ada penampilan dari puisi dan tutur cerita itu bakal kami gabungkan menjadi satu Kak di hari Minggu. Di acara puncak Abdi Bahasa gitu Kak. Oke. Dan kayaknya kita harus break dulu Sobat Kreatif ya, tapi bentar aja kita bakal balik lagi. So stay tune on 91.6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Hey, ada info tergerus tahun ini loh. Infonya adalah aku ini anak yang multi talenta loh. Bisa nyanyi, puisi, bisa kasih tahu saya juga sih. Jago bahasa Inggris, punya komunitas kece, dan masih banyak lagi. Kreatif kan? Oh, kirain apaan? Kalau itu mah jangan dipamerin ke aku. Sana, unjuk kebolehan kamu di Pro 2. Emang bisa? Bisa dong. Di ajang Numpang Nampang. Numpang Nampang, tempat nampang generasi kreatif. Setiap Senin hingga Sabtu jam 4 hingga 5 sore hanya di Pro 2 FM Palembang. Suara kreativitas. Sudah siapkah Anda dengan tatanan kehidupan baru? Keselamatan kesehatan menjadi protokol wajib untuk mengatasi resiko penyebaran COVID-19. Kini perubahan merupakan keniscayaan. Mari siapkan tatanan kehidupan baru. Pakai masker saat keluar rumah, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan gunakan hand sanitizer. Jaga jarak minimal 1 meter saat beraktivitas dan hindari keramaian. Jaga pola hidup sehat dengan makanan bergizi dan olahraga. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Pro 2 RRI. You're listening to Pro 2 FM. Suara
ada info tergerus tahun ini loh. Infonya adalah aku ini anak yang multi talenta loh. Bisa nyanyi, puisi, bisa kasih tausiah juga sih. Jago bahasa Inggris, punya komunitas kece, dan masih banyak lagi. Kreatif kan? Oh, kirain apaan? Kalau itu mah jangan dipamerin ke aku. Sana, unjuk kebolehan kamu di Pro 2. Emang bisa? Bisa dong. Di ajang Numpang Nampang. Numpang Nampang, tempat nampang generasi kreatif. Setiap Senin hingga Sabtu jam 4 hingga 5 sore hanya di Pro 2 FM Palembang. Suara kreativitas. Pro 2 FM, suara kreativitas. Suara kreativitas. Pro 2 FM Suara Kreativitas. Kita udah balik lagi nih. And kita tadi udah sampai ke acara kayak perlombaan juga. Dan Erin juga masih terhubung ini kayaknya ya. Halo. Halo Kak. Hai, Masih halo ya. Kita masih terhubung nih sama Kak Hafiz dan juga Kak Heru. Ini dari Ikatan Duta Bahasa Sumatera Selatan. Dan tadi udah sampai di jadwal lomba, jadwal kegiatan. Terus juga ada lomba literasi juga ya Kak ya. Jadi lomba literasi ini lomba yang kayak gimana aja sih Kak? Ya. Jadi kalau untuk lomba literasi itu Kak, yang berkaitan dengan literasi itu, jadi kami tuh bakal yang di pertama tadi kan jelajah bahasa kan Kak. Jadi jelajah bahasa itu kami bakal memberikan undangan atau informasi yang terkait lomba yang akan dilakukan di hari Minggu itu. Dan yang contohnya itu menulis surat dan juga lomba menulis surat, dan juga ada namanya lomba bercerita. Jadi lomba bercerita itu kayak lomba menceritakan ulang dari cerita-cerita rakyat yang di Kota Palembang. Bagaimana mereka membuat sekreativitas mungkin anak-anak di sana mengenai bagaimana cara mereka menceritakan ulang dari cerita-cerita rakyat di Kota Palembang. Begitu Kak. Terus untuk pesertanya sendiri nih ada kriteria khusus nggak sih? Kayak mesti berumur minimal sekian gitu, atau dari emang TK PAUD itu udah ada semua? Jadi kami fokusnya di sini Kak, kami mengambil remaja. Jadi remaja itu bukan hanya remaja sih, jadi anak sampai remaja. Jadi fokusnya itu kami bakal ambil anak-anak SD dan juga SMP. Karena SMA itu agak jarang di situ Kak, dan juga agak sedikit, ya bisa dibilang agak tidak tertarik lah dengan lomba-lomba seperti itu juga. Jadi kami fokusnya ambil di SD dan SMP, begitu Kak. Karena remaja sekarang kebanyakan ya, dia tertarik ke sosial media kayaknya ya. Iya benar. Itu juga fokus kami untuk membuat remaja-remaja itu sadar akan pentingnya literasi dan kebahasaan Kak, gitu. Oh gitu juga nih Sobat Kreatif. Jadi banyak banget kegiatannya di kegiatan Abdi Bahasa. Di dalam kegiatan banyak banget lagi kegiatan gitu ya. Dalam kotak ada kotak lagi gitu. And untuk peserta kegiatan ini sendiri nih dari mana aja sih Kak? Kalau peserta kegiatan itu kami fokus, jadi kan kami bakal ngelaksanain di Kelurahan Pulokerto. Dan lebih tepatnya lagi, jadi di Kelurahan Pulokerto itu ada 7 RT. Jadi di sini kami ambil di RT yang pertama, yaitu RT 21, yang diperkirakan penduduknya itu kurang lebih 170, dan anak-anak di sana juga kurang lebih juga ada 100 anak juga Kak di sana. Dan target kami bakal ada ibu-ibu dan anak-anak juga. Jadi total keseluruhan itu ada 100 yang berisi anak dan ibu, begitu Kak. Jadi ini ibu dan anak juga masuk ya. Jadi dari semua golongan ini kayaknya peluk bersama gitu ya, berpelukan bersama nih Sobat Kreatif. Dari yang anak-anak terus sampai ibu-ibunya juga ada ya, yang remaja juga boleh ya kalau mau ikut ya. Iya boleh. Boleh juga ya. Sayang sekali aku nggak masuk umur remaja lagi. Waduh. And kalau untuk panitia kegiatan kayak misalnya jurinya tuh dari mana aja? Wah,
Kalau juri ya, jadi kegiatan ini sih sebenarnya kegiatannya tidak terlalu formal untuk ke lomba sih sebenarnya. Jadi kami itu lebih memfokuskan kegiatan ini, lomba itu untuk mempererat tali silaturahmi antara masyarakat dan juga kita nih sebagai duta bahasa. Dan juga nanti ada penaja atau sponsor lainnya yang ingin juga merangkul gitu ya, seperti Basnas tadi yang ingin membantu di bidang mungkin kesejahteraan masyarakatnya atau di bidang makanan dan lain sebagainya, kesehatan. Jadi lomba itu tuh memang sebagai erat tali silaturahminya. Nah, kalau jurinya ya dari kita gitu, dari teman-teman, terus juga dari mungkin juga nanti ada KHHK dari Duta Bahasa di tahun 2019, 2018 yang akan hadir insya Allah, terus juga ada dari teman-teman lah pokoknya. Kenapa? Karena memang ini kegiatan pengabdian gitu. Jadi bukan kegiatan perlombaan yang ajang-ajang yang harus dengan juri profesional dan lain sebagainya. Tapi ini kami tempat untuk mengabdi gitu. Tempat mengabdi, tempat memberikan memberikan pengalaman, memberikan karya, dan yang pasti kami ingin merangkul teman-teman di sana agar kebahagiaan kami yang pernah kami dapatkan juga mereka dapatkan, seperti itu. Jadi bisa dibilang Abdi Bahasa ini itu kegiatan pengabdian, terus juga kegiatan edukasi juga sekaligus ya. Benar sekali Mbak. Jadi kami itu bukan hanya ingin cuma sekadar 1 hari atau 2 hari aja di sana, tapi apa yang kami lakukan akan berkesan selama-lamanya, seperti itu. Jadi intinya sih seperti ini, bahwa kami ingin memberikan nilai dalam kegiatan ini agar sebanyak orang-orang dapat mendapatkan manfaatnya lah, seperti itu. Dan dengan adanya program seperti Jam Diksi, itu program-program yang menurut kami bisa berkelanjutan, seperti itu. Dengan bimbingan orang tuanya, anak-anak juga bisa mengetahui literasi dalam kesehariannya. Jadi kami ada program 2 hari itu, terus juga program yang kami tinggalkan untuk mereka lakukan, untuk mereka adaptasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah nilai yang ingin kami berikan kepada rekan-rekan di sana ya. Dan intinya bermanfaatlah bagi orang banyak. Semoga Ikatan Duta Bahasa ya intinya dapat memberikan dampak di masa pandemi ini ya. Apalagi kan orang ketika pandemi ini kan banyak yang ada yang tidak bekerja, ada juga yang mungkin tidak sekolah. Nah, insya Allah dengan adanya program ini kami setidaknya walaupun tidak banyak ya sedikitlah bisa membantu masyarakat dan anak-anak di sana. Dan harapannya ke depan ya yang pasti dengan program ini berjalan setidaknya banyak manfaat yang bisa dirasakan lah di daerah sana gitu. Oke, jadi kegiatan Abdi Bahasa ini juga diharapkan ya menjadi kontribusi dari Ikatan Duta Bahasa Sumatera Selatan ya untuk menghadapi kayak masa-masa pandemi yang sekarang ini, di mana semuanya juga lagi sulit semua nih sobat kreatif ya. Semuanya stres, kadang juga ada yang sampai-sampai ada yang putus sekolah atau juga yang bahkan kena PHK juga ada. Dan semoga kegiatan ini nih juga bisa menjadi bahan edukasi nih untuk semuanya juga, bukan hanya sehari 2 hari tapi untuk keberlangsungan kedepannya juga ya kayak. Benar sekali. Jadi bukan hanya untuk 2 hari ini, tapi kami harapkan dengan seterusnya mereka akan mengingat dan mungkin beberapa bulan, beberapa tahun ke depan mampir di sana mereka udah kenal, udah tahu, udah anak-anaknya sudah remaja, mungkin bisa kita bisa ajak kolaborasi ke depannya, terus tempat itu bisa menjadi ya harapannya bisa menjadi bisa menjadi desa literasi atau mungkin menjadi daerah yang berkembang gitu, khususnya di bidang literasi ke depan. Amin. Gitu. Oke, sukses deh untuk acara kegiatan Abdi Bahasanya ini ya. Semoga nanti lancar, terus juga kegiatannya bisa memberikan efek yang baik untuk warga-warga di sekitar ya, dan untuk selanjutnya juga. Karena amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Iya nih, karena kalian nih dari Duta Bahasa ya, aku mau adain kuis dulu kayaknya nih sobat kreatif ya. Aku juga mau nih ya ngasih soal deh sama mereka berdua, boleh nggak nih?
Boleh. Boleh, bener ya? Boleh. Soalnya aku penasaran nih Sobat Kreatif, karena duta bahasa itu kan biasanya diharuskan ya ini paham bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan ya kali ini aku akan tanya nih padanan kata bahasa Indonesia atau juga sinonim juga ini kayaknya ya, arti nih ya di bahasa Indonesianya beberapa kata yang di kehidupan kita sehari-hari nih kayaknya kita tahu nyebutnya nih, tapi kita nggak tahu apa sih sebenarnya gitu ya. Boleh? Boleh banget Kak. Boleh banget. Lanjut. Oke, yang pertama aku mau tanya nih ya, seafood apa sih bahasa Indonesianya kalau padanannya? Ya, Ini seafood. Heru apakah Apis yang bakal jawabnya nih? Cepet-cepetan nih semuanya, cepat. Jadi seafood itu padanan kata bahasa Indonesianya itu adalah boga bahari. Nah, jadi seafood itu boga bahari. Jadi kalau ditanya lagi mau makan apa? Jangan makan seafood. Jadi mau makan boga bahari gitu jadi. Memang sih itu apa ya, bisa dibilang asing ya, bener nggak sih teman-teman Sobat Kreatif? Agak asing ya Kita memang. kan sering ngomong seafood padahal bahasa Indonesia yang kita harus gunakan adalah boga bahari. Gitu, Boga Mas. bahari, karena boga adalah makanan dan bahari adalah laut ya. Boga bahari tuh Sobat Kreatif. And yang selanjutnya nih, yang sering banget diucapin sama anak-anak remaja sekarang, download. Download. Mhm. Biasanya sih kalau orang-orang teman-teman bilang download, download itu apa? Download itu apa? Jadi download itu adalah jeng Jeng apa? unduh. Mengunduh. Download adalah Oke, mengunduh. 100. Jadi mengunduh. Seperti itu. Oke, jadi download itu mengunduh Sobat Kreatif. Kamu jangan nggak tahu lagi. Kamu lagi apa sih? Lagi download lagu. Emang download apaan sih? Ya nggak tahu, download lah gitu. Iya. Padahal download itu mengunduh nih Sobat Kreatif ya. Ya. Terus drive thru. Drive thru. Drive thru. Drive thru. Oke. Jadi drive thru itu padanan katanya itu lantatur atau benar, atau singkatan dari layanan tanpa turun. Oke, sejauh ini kalian bener ya. Kayaknya bener-bener duta bahasa ini ya. And yang sekarang lagi dibutuhin sama semua orang kayaknya harus dibawa kemana-mana, hand sanitizer. Apa tuh? Hand sanitizer. Hand sanitizer ya. Banyak orang yang nanya ya. Hand sanitizer itu adalah penyanitasi tangan. Jadi kalau ada yang tanya, kamu punya nggak penyanitasi tangan? Itu artinya hand sanitizer, teman-teman Sobat Kreatif. So ya, kalau biasanya nih, kamu punya hand sanitizer nggak sih? Iya ada nih. Apa tuh hand sanitizer? Jadi hand sanitizer itu adalah penetrasi tangan Sobat Kreatif. Kamu jangan salah lagi ya. Nanti apa hand sanitizer? Iya itu loh yang kamu pegang itu hand sanitizer gitu. Gitu aja terus nanti. Terus kata terakhir nih yang mau Erin tanya, padanan kata passion apa? Passion. Apa tuh Kak? Karena biasanya kan kamu kerjanya nanti apa? Ya aku nanti kerja pengen yang disesuai sama passion aku gitu. Sesuai passion ya gitu. Benar sekali. Jadi banyak banget ya. Iya. Lanjut. Jadi padanan kata dari passion itu ialah renjana. Jadi kalau ditanya lagi, passion kalian apa sih? Itu diganti sih seharusnya. Jadi renjana kalian apa sih? Gitu. Ya, aku bakal kerja sesuai renjana sih, gitu sih. Ya. Jadi ini sedikit pesan aja nih buat Sobat Kreatif. Kalau mau tahu tentang bahasanya tadi ya, misalnya kayak renjana dan lain sebagainya. Kebetulan kami tuh memang Mbak ya dan teman-teman Sobat Kreatif ada program namanya Vaksin Bahasa. Silakan dilihat di media sosial Duta Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Dan yang pasti jangan lupa nih untuk unduh KBBI kelima, unduh di Gawai ya. Gawai adalah smartphone ya atau gadget ya. Di Gawai teman-teman masing-masing, dan di situ ada KBBI kelima, bisa akses kata-kata yang tadi seperti tadi. Jadi menambah pengetahuan lah. Dan juga bisa kalian unduh melalui Google Play Store di Android dan di App Store di iOS. Gitu Kak. Wow, kayaknya udah nggak
perlu lagi nih ditanya-tanya, ini benar-benar duta bahasa nih sobat kreatif ya. Sampai artinya juga mereka tahu loh ya. Oke deh, aku nggak akan meragukan lagi. Suaranya udah. Udah kedengeran? Hai. Udah ada ya, kedengeran ya. Dan kayaknya ini Kak Hero masih bermasalah nih sama pendengarannya ya. Dan sobat kreatif nih, buat kamu yang mau tanya-tanya, kayaknya aku nggak bisa nih bacain pertanyaan kamu satu-satu ya, tapi kalian bisa langsung aja tanya nanti di Instagramnya langsung Duta Bahasa Sumatera Selatan ya. Apa sih Kak Instagramnya Ikatan Duta Bahasa Sumatera Selatan? Kamu langsung aja nanti sobat kreatif ya tanya-tanya di Instagramnya Duta Bahasa Sumatera Selatan. Dan di sana kalian juga bisa tanya-tanya banyak nih tentang padanan kata. Terus juga kalian juga bisa tanya-tanya juga kegiatan juga. Terus juga ada pembukaan Duta Bahasa Sumatera Selatan loh nanti di 2021 ini ya. Jadi buat kalian yang kayaknya pengen ikut dan juga punya passion tadi tuh ya di dunia perbahasaan tuh, kamu punya minat di situ, kamu bisa ikut deh Ikatan Duta Bahasa Sumatera Selatan. And kayaknya kita juga harus undur diri nih karena udah mepet banget. Padahal masih pengen ngobrol-ngobrol lama ya, tapi waktunya udah mepet banget. And kita harus undur diri. Hai Kak Hero ya, masih kedengeran Kak Hafiz? Hai Kak Hero, Kak Hafiz masih ada orangnya? Ini orangnya sih masih ada sobat kreatif, tapi mereka gak kedengeran kayaknya ya. Hai gitu ya. Ada gak sih? Udah masuk gak sih suaranya? Kalian mendengar suaraku kah? Terdengarkah sama kalian? Ini kayaknya suaranya gak masuk nih ya. Baiklah, aku akan mewakilkan kalian sobat kreatif ya. Sama Kak Heru dan juga Kak Hafiz sore hari ini di Numpang Nampang pastinya di Pro 2 RRI Palembang. Dan tadi kita udah ngomong-ngomong juga masalah Ikatan Duta Bahasa Sumatera Selatan ya, terus juga apa-apa aja isinya, terus juga kegiatannya juga. Nanti bakal ada kegiatan Abdi Bahasa nih buat kamu nih yang di daerah Gandus nih. Jangan lupa datang tuh kegiatannya karena kegiatan itu edukasi banget dan juga itu kegiatan pengabdian yang semoga kedepannya nanti memberikan efek positif. Oke deh, kita harus pamit undur diri dulu sore hari ini. Dan nanti di jam 5 Erin juga bakal menyapa kalian lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, suara kreativitas. Kita pamit undur diri dulu. Bye. Bye. Ada info tergerus tahun ini loh. Infonya adalah aku ini anak yang multi talenta loh. Bisa nyanyi, puisi, bisa kasih tahu saya juga sih. Jago bahasa Inggris, punya komunitas kece, dan masih banyak lagi. Kreatif kan? Oh, kirain apaan? Kalau itu mah jangan dipamerin ke aku. Sana, unjuk kebolehan kamu di Pro 2. Emang bisa? Bisa dong, di ajang Numpang Nampang. Numpang Nampang, tempat nampang generasi kreatif. Setiap Senin hingga Sabtu jam 4 hingga 5 sore hanya di Pro 2 FM Palembang. Suara kreativitas. Pro 2 FM, suara kreativitas. Suara kreativitas.